Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom adik-adik. Ayo, ayo, ayo. Wah Bu, nggak kerasa ya? Sudah 1 minggu berlalu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak terasa ya Bu ya? Tiba-tiba sudah hari Minggu aja. Tiba-tiba hari minggu depan tatap muka loh. Iya, tatap muka. Seru pokoknya. Berarti ini minggu terakhir kita Iya, bulan Online. Oktober online. tes suara lagi yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Pasti nyawa dari rumah. Pasti Bu. Pasti mereka juga sudah menyiapkan hati mereka untuk memuji Tuhan Bu. Iya. Persembahan. Pasti sudah. Baju yang rapi. Iya pasti. Duduk rapi sudah Bu. Iya, duduk nyaman di depan layar atau di depan HP Bu ya. Sama aja Bu. Tapi memuji Tuhan sama Alkitab Bu. Oh iya Iya, benar. dan mereka juga sudah bawa. Dan pasti sudah siap-siap. Iya. Apa ceritanya ya? Penasaran banget pasti. Iya, siapa ya yang bercerita ya? Iya. Terus gayanya ibu-ibu guru sekolah minggunya gimana ya? Iya, ya kan Bu kan? Iya. Pasti mereka sudah pengen memuji Tuhan Ibu, udah gak semangat mereka Bu. Iya Bu ya. Iya. Tapi Bu sebelumnya Iya. pasti kita bersatu Bersatu dulu. dulu. Iya, biar ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Ayo teman-teman, sikap berdoa, kita bersaat teduh. Amin. Gimana Bu setelah saat teduh tadi? Kayaknya pengen langsung Bu memuji Iya. Tuhan. Ada rasa ada tenang, sukacita. ada rasa sukacita. Iya. Karena pasti Tuhan juga sudah menunggu kita. Iya, anak-anak sekolah minggu kan Bu kan? Jangan-jangan Tuhan bilang, mana anak-anak sekolah minggu GKPI ya? Masih ingat gak dengan aku? Iya, pasti Bu. Iya. Karena mereka kan sudah banyak main nih Bu 1 minggu. Pasti mereka ingat pasti sama Tuhan, memuji Tuhan. Kan ada mungkin yang sudah agak-agak gimana Bu, karena sudah ada tatap muka sebagian. Iya. Kakak-kakak yang sudah SMP sudah tatap muka. Tatap muka semuanya. Iya. Jadi pasti ibadah mereka tunggu-tunggu pasti. Ya kan teman-teman? Pasti Bu. Iya. Baik Bu, kita memuji Tuhan dengan judul Kami berkumpul memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Bu, katanya berkumpul, Iya, memuji, iya.
memuliakan. Iya. Tapi ada yang keren tadi loh. Biar kata Opung sudah tua. Tadi Masih semangat. keren. Iya. Iya, Apalagi semangat. teman-teman di rumah Iya, nggak boleh pasti. kalah kan dari guru-gurunya. Iya. Namanya juga memuji Tuhan. Ya, Nggak semua. lelah, jangan lelah ya Bu ya. Iya. Apalagi Bu? Lagi nggak sabaran nih. Kita lagu apa pasti. lagi? Kasih tahu teman-teman. Kasih Yesus. Yesus. Indah. Oh, Indah. Kasih Yesus indah-indah oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Bu, katanya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Perasaan lo pelangi-pelangi Itu sudah indah ya, Bu, ya? alangkah indahnya. Apalagi dari kita Bu ya. Iya, Tapi kita indah Iya. karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Ya Tuhan kan? itu semuanya indah pasti. Iya, teman-teman juga indah. Pastinya. Iya. Oke, ibadah kita akan kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami satu minggu yang telah lalu. Dan saatnya Tuhan kami akan memuji, memuliakan nama Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami siap memuji, memuliakan nama Engkau. Pasang hati kami, pikiran kami, agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Wah, ada yang takut kah? Pasti nggak ada. Ditanya-tanya? Bu. Enggak. Mereka Iya. pasti hafal semua Bu. Iya kan, Siapa ingat. yang khotbah, siapa yang nari-nari Bu pasti mereka hafal Bu.
Loh, orang Natalan tahun kemarin aja sudah 1 tahun Iya, masih ingat masih loh, Bu. ingat. Iya, Iya. apalagi cuma 1 minggu. Pasti Bu. Tapi kemarin siapa yang bawa firman coba? Ayo, adik-adik siapa? Ibu Samuel kali Bu. Bu Samuel kah? Merasa nggak? Enggak. Aduh, Atau Ibu Pendeta Bu. aduh, merasa nggak? Adik-adik siapa? Ayo. Iya, benar. Ibu Deborah. Apa temanya teman-teman? Ayo, apa temanya? Apa temanya teman-teman? Ingat teman-teman, pasti mereka jawab dari rumah. Pasti. Ya. Oke, hari ini kita berbicara tentang anak Tuhan berbohong. Boleh bohong. Enggak, Bu. Anak Tuhan berbohong. Oh, pasti Boleh. tidak. Boleh berbohong. Tidak Bu, kan anak Itu Tuhan kan boleh maksudnya? berbohong. Iya. Anak Tuhan berbohong, tanda tanya Bu, berarti Iya. tidak. Tapi kayaknya Kayaknya ganjil ya Bu ya. Tapi ada nggak anak Tuhan? Bu, kayaknya ada deh anak Tuhan yang berbohong Bu. banyak. Banyak. Bohong Mungkin kecil-kecilan. tidak. Iya, pasti. Misalkan dibilangnya tadi main handphone ya, tidak Ma, padahal main handphone. Makanya dikasih Tuhan ingat hari ini. Iya. Anak Tuhan berbohong? Jawabnya no. Makanya anak Tuhan berbohong, tanda tanya, jawabnya tidak. Tidak. Oke, nanti disimak teman-teman ya. Iya. Lagu kita hari ini lagu apa, Bu? Bu, Menjelang ada lagu tema. baru Bu. Apa lagu baru? Ada lagu baru Bu. Apaan tuh? Ada lagunya Aku Mau Jadi Anak Jujur Bu. Itu saya. Sama Bu, saya juga. Pasti adik-adik semua di rumah juga mau ya jadi anak jujur. Pasti Gisela juga. Pasti. Pasti Theo. Pasti Bu. Iya, puji Tuhan. Iya, pasti anak-anak yang di rumah juga mau jadi anak jujur. Iya. Oke, kita bernyanyi ya. Aku mau jadi anak. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata ya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata ya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata ya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata ya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Seperti lagunya Bu, aku mau jadi anak jujur. Nah lo berkata iya, Iya, jika iya, berkata tidak jika tidak. tidak. Walaupun dimusuhi temannya Bu. Wow, kagak apa-apa.
Iya, yang penting jujur ya Bu ya. Ya kan pedoman kita firman Tuhan. Iya. Tak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Oke. Apa lagunya Bu? Benar sudah. Sama Bu. Bohong itu dosa. Lagu ini mengajak kita supaya tidak boleh tidak bohong, tetapi berkata jujur. Ayo teman-teman. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tuh jelas rumusnya. Anak Tuhan tidak Boleh boleh bohong. bohong. Kalau anak mama boleh bohong. Enggak Bu. Oh iya. Tapi kebanyakan anak memang Dirubah dong Bu. Iya. Kita berjanji. Kita kan ada jadi pohon anak- tekadnya kan Bu? Iya. Masih ada pohon tekadnya. Masih di rumah dijalankan ditempel. enggak pohon tekadnya? Pasti ada yang masih, ada yang setengah-setengah menyimpang. Bu, jangan-jangan pohon tekadnya nangis. Cuma ditempel aja. Ditulis jujur tapi bohong. Bohong. Iya. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Iya. Banyak-banyak memuji Tuhan biar bohongnya bisa berkurang. Kurang. Baiklah teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang. Sebelumnya kita akan berdoa dengan pujian Ku ingin dengar cerita. Boleh duduk ya, sikap berdoa. Biarlah cerita itu diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, dengan anak-anak kami di rumah, dengan orang tua kami, dengan adik dan kakak kami.
melalui ibadah sekolah minggu yang masih terlaksana secara online. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktu guru-guru sekolah minggu, Amang dan Inang Pendeta yang selalu setia dengan kami anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, ketika kami setelah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kami akan diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta kami. Berkati Inang Tuhan di dalam menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Terlebih Bapa, berkati kami anak-anak Tuhan yang boleh mengikutinya, agar kiranya setelah selesai pemberitaan firman Tuhan, kami boleh memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Salam adik-adik. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Inang tunggu ya. Udah ketemu? Inang akan membacakannya untuk semua adik-adik yang di rumah, ya. Di bawah perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapanin mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, tema kita di minggu pagi hari ini yaitu anak Tuhan berbohong. Anak Tuhan berbohong itu tanda tanya. Maksudnya anak Tuhan itu berbohong apa enggak? Itu loh. Nah, di sini menceritakan tentang Ananias dan Safira. Adik-adik, Inang ada cerita tentang Ananias dan Safira. Adik-adik mau nggak menontonnya atau menyaksikannya? Ada cerita ini loh, cerita pendek, kita saksikan ya. Bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka.
Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Ya, sudah kan? Bagus gak ceritanya? Dia memang menceritakan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah pasangan suami istri. Tadi sudah didengarkan dan adik-adik semua tahu siapa itu Ananias, siapa itu Safira. Jadi dari cerita Ananias dan Safira ini, Inang mau mengajarkan kepada adik-adik semuanya supaya ada 3 pesan moral yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, kita tidak boleh memiliki rasa iri dengki dalam hati terhadap orang lain. Jadi adik-adik gak ada boleh iri sedikit pun kepada orang. Contohnya misalnya temannya mempunyai mainan, terus kamunya gak punya, pasti iri. Atau misalnya nilai Moses 10, nilainya si Noel 8, terus Noelnya iri, itu gak boleh ya. Terus yang kedua, berlaku adil dan jujur kepada sesama. Jadi adik-adik jangan seperti Ananias dan Safira. Mereka berdua ini pasangan suami istri yang tidak jujur, yang tidak adil. Kenapa? Karena adik-adik tadi sudah menyaksikan ceritanya, karena mereka menjual dan uangnya itu tidak semua diberikan. Misalnya uangnya itu ada 10.000, yang diberikan hanya 5.000 ya. Terus yang ketiga, berbuatlah dengan hati yang ikhlas demi kemuliaan Tuhan ya. Maksudnya berbuatlah dengan ikhlas hati, ini maksudnya seperti ini. Adik-adik itu sekolah minggu
bukan hanya karena disuruh oleh mama papanya, tetapi hanya untuk Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik sekolah minggunya hanya misalnya disuruh siapa ya, misalnya deh, Jaya, sekolah minggu, cepat buka handphonenya. Nah, jangan gitu. Tapi adik-adik semuanya harus ingat, sekolah minggu lah, ibadahlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik? Nah, jadi jika kita hidup dengan tidak jujur, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam hidup kita. Seperti Ananias dan Safira tadi, mereka tidak jujur, mereka tidak adil, ujung-ujungnya apa? Putus nyawanya atau meninggal. Pastinya juga kalau kita tidak jujur, pastinya kita selalu dihantui dengan rasa bersalah, gelisah, hidupnya nggak enak, yang misalnya mau ngapa-ngapain itu selalu kepikiran, wih aku tadi bohong loh, wih aku tadi itu ngelakuin yang tidak disukain oleh Tuhan loh, wih ketahuan nggak ya, sama dengan cerita Ananias ini, mereka itu kan sama dengan hidupnya nggak jujur gitu loh, nggak adil. Nah, jadi kalau kita melakukan hal itu, pastinya Tuhan tidak suka sama kita. Tuhan Yesus tidak suka sama adik-adik yang di rumah. Ingat, dalam hukum Taurat, hukum Taurat yang keberapa ini? Dilarang bersaksi dusta. Ya, pasti yang kelas berapa lah ya? Kelas 3 SD ya, kelas 3 SD kayaknya sudah belajar mungkin sudah belajar ya di sekolahnya hukum Taurat ya, dilarang bersaksi dusta. Kenapa? Karena kan dilarang bersaksi dusta ini yaitu dilarang berkata-kata yang tidak benar. Nah, itu dilarang sama Tuhan. Seperti juga dengan ini tadi kan suaminya sudah bohong. Istrinya juga, Ananias, ikut berbohong. Itu kan sama dengan bersaksi dusta merekanya. Jadi makanya di dalam hukum Taurat itu kita dilarang untuk bersaksi dusta atau menambah-nambahi perkataan yang tidak ada. Ya. Terus juga di hukum Taurat atau perintah Tuhan ada juga dilarang mencuri. Ya kan? Ayo yang keberapa? Iya, dilarang mencuri. 8 atau 9? 9 atau 8? Ya, dilarang mencuri. Kenapa dilarang mencuri? Karena itu merupakan hal yang tidak baik atau hal yang tidak adil. Karena kita mengambil haknya orang untuk kita pribadi. Sama dengan cerita ini, yang harusnya uang itu adalah hak orang, tapi Ananias dan Safira tetap mengambil untuk mereka, untuk kehidupan mereka. Nah, jadi dilarang ya. Nah, adik-adik, semoga dengan cerita Ananias dan Safira ini, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup atau dapat berlaku adil dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi adik-adik ingat semuanya ya, cerita tersebut dan pesan-pesan moralnya diingat dan adik-adik lakukan. Oke, tutup Alkitabnya. Khotbah atau firman Tuhan kita sudahin di minggu pagi hari ini. Dan untuk ayat hafalannya terdapat di Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Nah, adik-adik ingat,
ayat hafalannya jangan dikirim ke Inang, ke Amang, atau ke guru-guru sekolah minggunya. Tetapi adik-adik semuanya ingat, dan nanti saat kita tatap muka, kita kan akan tatap muka, disitulah adik-adik maju ke depan untuk mengucapkan ayat hafalannya. Jadi untuk minggu ini jangan ada yang mengirim ya. Oke? Oke. Yaudah, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat mengambil pesan moral dari cerita Ananias dan Safira. Biarlah juga Tuhan kami dapat berlaku hidup adil dan jujur. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu supaya tidak berbohong kepada siapapun. Biarlah kami Tuhan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Pendeta dan Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Amang Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David, mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Abang tertulis dalam Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah, salam sehat. Shalom Amang, Inang Pendeta, dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.
minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih. Oh iya. Oke teman-teman. Nah, tadi kita sudah dengar cerita Inang. Kayaknya berat untuk melaksanakan, Bu. Iya. Ada yang berat, Bu, tapi kalau misalnya dengan niat hati pasti nggak berat, Bu. Kalau menurut Ibu Deborah berat nggak? Ya kalau bersama Tuhan saya rasa bisa. Kalau menurut Opung? Enggak berat. Iya. Karena tidak boleh Berat. Iya, bohong memang. Hidup ini nggak boleh bohong memang. Kayaknya mamanya Der yang berat, Bu. Enggak lah. Berat badan kali, Bu. Iya, berat badan iya. Oke, tadi kan Tuhan sudah berkati kita melalui firman. Sekarang gantian dong. Kita berbagi berkat untuk pelayanan gereja juga. Memberikan persembahan dengan pujian. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu di minggu pagi hari ini yang telah memberkati kami untuk ibadah di rumah masing-masing. Berkatin Tuhan Yesus anak-anak-Mu, biarlah mereka tetap Engkau berikan sukacita. Berkatin kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati tumbuh kembang mereka. Dan jikalaupun mereka sudah ada yang tetap muka di sekolah Tuhan, Engkau yang menjaga mereka, Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit supaya mereka tetap bisa mengikuti sekolah mereka. Berkatin juga Tuhan Yesus orang tua mereka yang mencari nafkah supaya dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Berkatin Amang Pendeta, guru-guru sekolah minggu supaya tetap Engkau berikan kesehatan agar tidak terhambat akan pelayanan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu supaya adik-adik dan siapapun anak-anak-Mu Tuhan untuk belajar tidak berbohong. Biarlah kami Tuhan selalu hidup jujur dimanapun dan kapanpun itu Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh. Amin. Amin. Teman-teman, selalu kita ingatkan, walaupun sudah semakin membaik kota kita, puji Tuhan, tapi tetap protokol tetap dilaksanakan. Ingat, yang pertama Memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat makan makanan yang jaga bergizi. kesehatan. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita dengan pujian sudah selesai sekolah minggu kita.